Setelah raungan kemarahan ini, aura Kaisar Semu yang menakjubkan turun langsung, mengalir turun seperti lautan luas. Dalam sekejap, seluruh dunia langsung diselimuti oleh kekuatan yang menakutkan ini. Pada saat yang sama, sebilah pedang tajam dengan rengekan yang membuat jantung berdebar-debar melintas sedikit di kehampaan, membentuk riak niat membunuh yang mengerikan, dan langsung sampai di depan burung hantu malam gelap. Wajah burung hantu malam menjadi gelap ketika dia melihat ini, dan dia bahkan tidak repot-repot menyerang Kaisar Abadi. Dia mengangkat tangannya, dan cahaya pedang hitam tiba-tiba melonjak, seperti rantai baja, dan bertabrakan dengan bilah tajam hitam. Dengan keras, dua kekuatan menakutkan bertabrakan di kehampaan, membentuk celah ruang yang menakutkan. Bilah tajam hitam itu berputar dan kembali ke tangan wanita di kejauhan, dan wanita itu langsung mendarat ke lapangan. Ini adalah biarawati hantu yang mengenakan gaun warna-warni, dengan sepasang mata Phoenix merah dengan jejak aura jahat. Bilah cahaya hitam di tangannya adalah duri emei yang membelah air, dan tubuhnya memancarkan aura mengusir orang asing. Begitu dia mendarat, dia menatap Kaisar Abadi dengan dingin, mengerutkan kening dan berkata, "Kaisar Abadi, apakah itu kamu? Bukankah kamu ditempatkan di Gunung Guiming sepanjang tahun? Kenapa kamu punya waktu untuk datang ke sini?" Ternyata itu adalah peri Fanyin. Setelah melihat wanita itu, Kaisar Abadi langsung gembira, "Kali ini saya membawa dua bawahan saya ke Laut Kesengsaraan Abadi dan bersiap untuk menyumbangkannya kepada Nyonya Taiyin Mingnu." Tanpa diduga, saya diserang oleh pembunuh dari burung hantu malam dalam perjalanan. Saya mengucapkan banyak terima kasih, peri Fanyin datang untuk membantu. Apa? Mempersembahkan dua bawahan? Gumam peri Fanyin melirik Qin Chen dan Mo Li tidak jauh dari sana, dan tidak bisa menahan cibiran, "Abadi, saya pikir kamu akan hidup dalam pengasingan sepanjang tahun. Kamu mengabaikan perselisihan di dunia luar dan sudah melepaskan diri. Saya tidak pernah menyangka kamu akan melakukan sanjungan seperti itu. Ini adalah hal yang mengecewakan." Kaisar Abadi tertegun, namun, dia tahu temperamen peri Fanyin dengan sangat baik, jadi dia tidak marah. Dia buru-buru berkata, "Peri Fanyin, kamu datang tepat pada waktunya. Raja hantu malam gelap ini benar-benar menjadi liar di wilayah permaisuri Ming Yue dan bahkan menyerangku. Mengapa kita tidak bergabung dan membunuh orang ini dan beritahu orang-orang ini bahwa meskipun permaisuri Ming Yue telah tiada, mereka, organisasi burung hantu, tidak bisa menjadi sombong di sini. Berurusan dengan dia, mengapa kamu dan aku harus bergabung? Serahkan orang ini padaku," ucap peri Fanyin mencibir dan berkata dengan nada menghina. Saat berikutnya, dia langsung terbang ke atas. Sosok peri Fanyin bergoyang, dan seluruh tubuhnya seperti kupu-kupu hujan terbang yang terbang ke langit, dan di saat yang sama terbang, instrumen pipa muncul di tangan peri Fanyin. Alat musik pipa ini sangat sederhana dan mendalam, dengan rangkaian rune yang tidak jelas dan rumit mengalir di atasnya. Orang dapat mengetahui bahwa alat musik ini pasti tidak sederhana hanya dengan melihatnya. Peri Fanyin mengulurkan tangannya dan memainkan pipa dengan ringan dengan tangan rampingnya. Tiba-tiba, serangkaian suara cepat keluar, seperti kuda emas dan besi, dan seperti manik-manik yang jatuh di piring batu giok. Dalam sekejap, seluruh lapangan dipenuhi dengan suara pertarungan di medan perang. Terlebih lagi, di bawah permainan peri Fanyin, nada-nada menakutkan ini berubah menjadi serangan gelombang suara yang menakutkan dan menyapu kemanapun gelombang suara ini lewat, riak-riak yang sangat menakutkan muncul dari kehampaan, dan bahkan retakan luar angkasa langsung muncul di beberapa tempat. Meskipun Qin Chen masih agak jauh, dia selalu memperhatikan lapangan. Saat peri Fanyin mengambil tindakan, Qin Chen langsung mengerti bahwa instrumen pipa di tangan peri Fanyin jelas merupakan sebuah harta karun terkemuka. Dan yang mengejutkan Qin Chen adalah serangan peri Fanyin tidak hanya menyapu burung hantu malam gelap, tetapi juga beberapa serangan menyebar ke arahnya. Tidak baik, mundur. Ekspresi para pembunuh yang awalnya menyerang Qin Chen sangat berubah, dan mereka buru-buru mundur. Tapi serangan Sonic itu lebih cepat. Dalam sekejap, itu menutupi tubuh para pembunuh ini. Dalam sekejap, garis-garis darah hitam melesat ke dalam kehampaan, dan mata para pembunuh ini menunjukkan ketakutan yang tak ada habisnya. Di bawah serangan gelombang Sonic ini, ia langsung dimusnahkan dan menghilang tanpa jejak. Serangan Sonic Qin Chen di sini hanya sebagian kecil, tetapi serangan Sonic yang dialami oleh burung hantu malam gelap di sisi lain sangat menakutkan. Kekuatan Sonic yang tak ada habisnya sepertinya berubah menjadi sangkar tak terlihat,
langsung menutupi burung hantu malam gelap di dalamnya. Harta karun Kaisar Semu, 7 pipa pembunuh. Gumam burung hantu malam gelap, ekspresinya berubah drastis. Dia sudah mengenali nama harta karun yang digunakan oleh peri Fanyin. Meskipun ini hanya harta karun Kaisar Semu, nama 7 pipa pembunuh diketahui oleh banyak dari mereka di seluruh dunia bawah. Ini seperti guntur di telinga para ahli di level ini. Ada banyak harta karun Kaisar Semu di dunia bawah yang hampir terkenal, seperti Pena Hakim, dan reputasi 7 pipa pembunuh sama sekali tidak lebih lemah daripada Pena Hakim, karena serangan sonik yang dilancarkan oleh 7 pipa pembunuh tidak hanya memiliki dampak yang mengerikan tetapi juga dapat menghancurkan pembudidaya hantu. Tubuh fisiknya, cara musiknya dapat menembus ke dalam jiwa secara diam-diam dan memusnahkan jiwa pembudidaya hantu. Banyak pembudidaya hantu dengan tingkat kultivasi yang lemah bahkan tidak menyadari apa yang terjadi ketika dihadapkan dengan 7 pipa pembunuh. Mereka sudah tenggelam dalam musik yang menakutkan dan jiwa mereka benar-benar musnah dan binasa. Jadi ketika burung hantu malam gelap mengenali 7 pipa pembunuh di tangan peri Fanyin, dia hampir tidak ragu sama sekali, dan langsung menyalakan esensi di tubuhnya. Saat ini, gelombang suara tersebut sudah mendarat di tubuh burung hantu malam gelap. Hampir seketika, organ dalam tubuh burung hantu malam gelap sudah bergejolak, seolah-olah akan bergetar dan terkoyak seiring dengan musik yang bergerak. Pada saat yang sama, ada juga semburan rasa sakit yang hebat di laut dan jiwa seakan hancur oleh musik. Dengan panik, dia mengaktifkan pedang hitam di tangannya dan menebas peri Fanyin dengan tebasan keras. Malam gelap, raungan terdengar, dan cahaya pedang gelap tiba-tiba menyala di kehampaan yang tak berujung. Cahaya pedang ini berisi kekuatan paling menakutkan dari burung hantu malam gelap, dan itu menyerang dengan ganas dalam sekejap. Tiba-tiba, pusaran niat pedang yang menakutkan muncul di kehampaan. Ketika pusaran niat pedang ini diaduk, mereka bertabrakan dengan ritme yang diaduk oleh 7 pipa pembunuh peri Fanyin, membuat suara kontrol yang memicu sakit kepala. Saat berikutnya, cahaya pedang yang menakutkan ini bertabrakan dengan 7 pipa pembunuh di tangan peri Fanyin. Di tengah raungan yang menakjubkan, burung hantu malam gelap terbang mundur dalam sekejap dan terbang ribuan meter sebelum dia berhenti. Saat dia berhenti, kekosongan di belakangnya hancur dengan keras dan berubah menjadi bubuk. Burung hantu malam berjuang untuk menstabilkan tubuhnya, dan seteguk darah tiba-tiba muncrat. Pada saat yang sama, dia merasakan sakit yang membakar datang dari tubuhnya, dan dia bahkan tidak bisa mengangkat pedang dunia bawah di tangannya. Apa yang terjadi? Dia merasakan tubuhnya ngeri, dan ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa organ dalamnya telah retak di beberapa titik, dan benang muncul di jiwanya seperti kain. Tanpa disadari, dia telah terluka parah. Dia yakin jika dia tetap mengikuti musik 7 pipa pembunuh lebih lama, tubuhnya akan tercekik sepenuhnya dan jiwanya akan musnah dalam waktu singkat. Memikirkan hal ini, burung hantu malam gelap tidak berani tinggal di sini sama sekali. Dengan sekejap tubuhnya, dia segera melarikan diri ke dalam kehampaan bersama para pembunuh yang tersisa. Ingin pergi, ucap peri Fanyin dengan tatapan dingin, dan 7 pipa pembunuh di tangannya dimainkan lagi. Gelombang suara yang menakutkan menyapu dalam sekejap, menutupi burung hantu malam gelap dalam sekejap. Gelombang suara ini membawa niat membunuh yang menakutkan. Burung hantu malam gelap buru-buru menebas dengan pedang saat terbang lewat, dan cahaya pedang tak berujung berubah menjadi rantai besar. Ada gelombang suara terpotong-potong, dan dengan keras, burung hantu malam memuntahkan seteguk darah lagi, dan pada saat yang sama, jimat gelap muncul di tangannya. Segera setelah jimat ini muncul, cahaya hitam yang menakutkan menyelimuti kelompok mereka yang tersisa, dan gelombang fluktuasi ruang menyebar. Saat berikutnya, burung hantu malam gelap dan kelompok pembunuh yang tersisa menghilang dalam sekejap. Hah! Jimat kabur. Gumam peri Fanyin, ekspresinya berubah, sosoknya bergoyang, dan dia mengejar kehampaan. Dalam sekejap, hanya Kaisar Abadi dan Qin Chen yang tersisa di lapangan. Hah, pergi begitu saja. Gumam Qin Chen mengerutkan kening. Kaisar Abadi bergoyang dan langsung mendatangi Qin Chen. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Ucap Kaisar Abadi bertanya dengan gugup. Saya baik-baik saja, ucap Qin Chen dengan tenang. Pada saat ini, Molly juga mendatangi Qin Chen dan Kaisar Abadi. Dia berlumuran darah dan terlihat sangat menyedihkan. Kaisar Abadi ragu-ragu sejenak, berpikir bahwa Qin Chen membawa Molly,
dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan prihatin, apakah kamu baik-baik saja juga? Molly tertegun, dan saat dia hendak menjawab, dia mendengar Qin Chen melambaikan tangannya dan berkata, jika kamu tidak mati, kamu tidak perlu khawatir. Orang ini memiliki kehidupan yang sangat sulit, tapi lukanya tidak serius. Dia tidak bisa mati. Molly tercengang. Dia melihat ke bawah ke tubuhnya yang penuh bekas luka, ada darah dan daging beterbangan di mana-mana, hampir tidak ada tempat yang utuh, dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Apakah orang ini masih punya hati nurani? Tentu saja, Qin Chen tidak peduli dengan pikiran Molly, tetapi mengerutkan kening dan menatap Kaisar Abadi, apa latar belakang Peri Fanyin ini? Kaisar Abadi segera berkata, Tuan Chen, Peri Fanyin ini adalah salah satu jenderal di bawah komando Master. Dia mengikuti Master saat itu. Saat berjalan, dia menerima banyak bimbingan dari Master dalam hal musik dan ritme. Jadi di antara para jenderal di bawah komando Master, kekuatan dan statusnya dianggap yang paling unggul. Apakah dia ada hubungannya dengan 3 gadis dunia bawah? Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Tuan, apakah Anda meragukannya? Setelah mengatakan itu, Kaisar Abadi tidak bisa menahan diri untuk berpikir secara mendalam. Dia telah mengeluarkan perintah Ming Yue sebelumnya, tetapi tidak ada yang datang selama beberapa waktu. Hanya Peri Fanyin yang datang. Dari sudut pandang orang luar, itu memang tampak agak aneh. Memikirkan hal ini, Kaisar Abadi mengerutkan kening dan berkata, Tuan Chen, maksudmu Peri Fanyin dan burung hantu malam gelap berada dalam kelompok yang sama, dan apa yang mereka lakukan sebelumnya hanyalah akting. Qin Chen mengangguk, tidak buruk. Seperti yang dikatakan Kaisar Abadi, Qin Chen memang meragukan Peri Fanyin. Tidak banyak orang yang mengetahui profesi mereka, dan Kaisar Abadi menggunakan token teleportasi yang ditinggalkan oleh permaisuri Ming Yue saat itu. Secara teori, mereka tidak akan disergap. Namun nyatanya, Qin Chen dan rombongannya dicegat di tengah jalan, dan bahkan setelah mengaktifkan token Ming Yue, tidak ada yang datang untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, hanya Peri Fanyin yang datang, yang membuat orang curiga. Tuan Chen, Peri Fanyin tidak akan pernah menjadi pengkhianat. Tanpa diduga, setelah Qin Chen mengatakan ini, Kaisar Abadi buru-buru berkata, Peri Fanyin mengikuti Master saat itu, dan dianggap sebagai pemimpin pelayan di samping Master, dan dia selalu setia kepada Master, dia termasuk orang yang paling dipercaya oleh Master saat itu. Oleh karena itu, saya merasa kemungkinan orang ini mengkhianati Master tidak terlalu tinggi. Kata Kaisar Abadi tenggelam dalam ingatannya, matanya sedikit kabur. Saat itu, sang Master mengetahui musik dengan sangat baik dan bertanggung jawab atas piano iblis 6 keinginan. Peri Fanyin sering bermain dengannya, memasukkan musik ke dalam hatinya dan jalan besar menuju wujudnya. Dari sinilah pula nama Sound Fairy berasal. Jika Peri Fanyin benar-benar memberontak, tidak mungkin dia bisa lepas dari pandangan Master. Piano iblis 6 keinginan. Gumam Qin Chen, hatinya tergerak. Dia tahu bahwa beberapa kekuatan magis musik dapat mengidentifikasi hati seseorang. Ada kekuatan magis khusus yang dapat mengidentifikasi pikiran batin orang lain. Tetapi hati orang-orang berubah-ubah. Ketika permaisuri Ming Yue ada, jelas mustahil bagi Peri Fanyin untuk mengkhianatinya. Tapi sekarang setelah permaisuri Ming Yue tiada, siapa yang dapat menjamin bahwa Peri Fanyin tidak berubah pikiran? Ucap Qin Chen berseru lagi. Ini, ucap Kaisar Abadi ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja aku tidak yakin, tapi aku masih cenderung percaya bahwa Peri Fanyin tidak mengkhianati Master. Qin Chen memandang Kaisar Abadi dengan aneh, kamu berbicara mewakili Peri Fanyin seperti ini, bukankah itu berarti ada hubungan khusus di antara kalian berdua? Qin Chen baru saja mengatakannya dengan santai, tetapi begitu dia selesai berbicara, wajah Kaisar Abadi tiba-tiba berubah, dan pipinya yang gelap menjadi sedikit merah. Tuan Chen, tolong jangan bicara omong kosong. Hubungan antara aku dan Peri Fanyin tidak ada masalah. Bagaimana bisa ada hubungan khusus? Ucap Kaisar Abadi buru-buru menjelaskan. Hah, Tuan Muda Chen, apakah Kaisar Abadi ini diam-diam jatuh cinta dengan Peri Fanyin? Pada saat ini, suara leluhur Wan Guming tiba-tiba datang dari dunia kekacauan. Dengan keraguan, Kaisar Agung benar-benar bisa tersipu. Ada yang tidak beres. Ini ada yang tidak beres. Aku tidak tersipu. Ucap Kaisar Abadi berkata dengan tergesa-gesa, nadanya tegang, dan wajah merahnya langsung kembali normal. Sebagai seorang kaisar,
ekspresinya secara alami terkendali. Siapa sangka wajah Kaisar Abadi baru saja kembali normal ketika Wan Gumingzu berteriak lagi, "Tuan Chen, lihat, jika Kaisar Abadi ini tidak menyukai Peri Fanyin, mengapa dia begitu gugup? Aku cukup yakin, pasti ada yang salah dengan orang ini." Ucap Wan Gumingzu berkata dengan penuh semangat, hatinya terbakar oleh gosip. "Diam," ucap Qin Chen mengerutkan kening dan melirik ke arah leluhur Wan Guming, dan langsung memblokir fungsi transmisi suara dengan dunia. Kekacauan. Leluhur Wan Guming ini begitu banyak bicara sehingga dia tidak tahu bagaimana berhenti bersembunyi di dunia kekacauan. Kaisar Abadi memandang Qin Chen dengan cemas, "Tuan Chen, jangan dengarkan omong kosong orang itu. Benar-benar tidak ada apa-apa antara bawahan ini dan Peri Fanyin. Hanya saja saya adalah pengawal pribadi Master saat itu, dan dia adalah pemimpin dari pelayan Master, jadi kami lebih sering berhubungan satu sama lain. Itu saja. Dan lagi pula, menurut saya, dia tidak mengkhianati Master, dan saya tidak hanya menebak-nebak." Oh, Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Kaisar Abadi buru-buru berkata, "Di antara banyak jenderal di sekitar Master saat itu, kekuatan Peri Fanyin pasti berada di puncak. Dia adalah orang pertama yang memasuki alam Kaisar Semu, dan dia telah ditunjukkan oleh Master berkali-kali. Jika dia benar-benar mengkhianati Master dan berlindung dengan pria kuat lainnya, maka dia pasti akan menjadi orang pertama yang memasuki alam Kaisar Agung. Tidak mungkin dia masih menjadi Kaisar Semu sekarang," kata Kaisar Abadi menjelaskan berulang kali. Hati Qin Chen tergerak, memang masuk akal untuk mengatakannya. Jika Peri Fanyin mengkhianati Permaisuri Ming Yue, sebagai orang yang dekat dengan Permaisuri Ming Yue, keuntungan yang akan dia terima pasti luar biasa, dan masuk akal baginya untuk menerobos ke Kaisar Agung. Tapi sekarang dia hanya berada di alam Kaisar Semu, dan kemungkinan pengkhianatan tiba-tiba menurun drastis. Sebaliknya, dibandingkan dengan Peri Fanyin, yang masih berada di puncak Kaisar Semu, 3 gadis dunia bawah yang telah mengejarnya dan menjadi Kaisar Agung jauh lebih dipertanyakan. Saat Qin Chen tenggelam dalam pikirannya, aliran cahaya tiba-tiba jatuh dan muncul di depan Qin Chen dan yang lainnya. Itu adalah Peri Fanyin. Kaisar Abadi buru-buru melangkah maju dan menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih Peri Fanyin karena telah membantu saya sebelumnya. Saya sangat berterima kasih." Peri Fanyin melirik Kaisar Abadi dengan ringan, dan melihat bahwa wajahnya suram, dan dia jelas sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Dia berkata dengan dingin, "Abadi, kamu sangat elegan, kamu sebenarnya punya waktu luang untuk berada dalam kekacauan ini. Saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu Anda. Ana benar-benar menjadi lebih baik dalam hal itu." Ekspresi Kaisar Abadi membeku, dan dia hendak menjelaskan, "Aku." Begitu dia akan berbicara, dia melihat Peri Fanyin melirik Qin Chen dan Mo Li lagi. Tiba-tiba, Qin Chen merasakan tatapan tajam datang ke arahnya. Mata orang ini seperti obor, seolah dia ingin melihat menembus keduanya. Kekuatan tak kasat mata merembes ke dalam kedua tubuh itu. Untungnya, Qin Chen dan Mo Li bukan orang biasa. Bagaimana mereka bisa takut dengan kekuatan seperti itu? Mereka sengaja berpura-pura ketakutan dan menjaga aura mereka tetap tertutup. Peri Fanyin tidak bisa merasakan apapun. Inikah dua bawahan yang ingin kamu serahkan ke Taiyin Mingnu? Bukankah mereka terlihat sangat istimewa? Ucap Peri Fanyin mencibir, yang satu sangat tampan dan yang satu jelek bukan? Saat Peri Fanyin berbicara, matanya tertuju pada Qin Chen dan Mo Li. Mo Li tercengang. Bukankah kamu tidak sopan? Kaisar Abadi mencibir, Peri Fanyin bercanda. Keduanya adalah kultivator pria spesial yang saya pilih dari Gunung Guiming. Mereka juga yang terbaik di Gunung Guiming saya dalam hal budidaya. Anda juga tahu bahwa wilayah di bawah komando Permaisuri sekarang dikendalikan oleh 3 gadis dunia bawah. Permaisuri telah menghilang selama bertahun-tahun tanpa berita apapun. Belum lama ini, Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama menutup dunia bawah atas nama beberapa gerakan aneh di Laut Mati dan menyelidiki di mana-mana. Sekarang dunia bawah berada dalam kekacauan, saya tidak punya pilihan selain mencari jalan keluar bagi banyak murid saya di bawah Gunung Guiming. Ucap Kaisar Abadi dengan suara yang dalam. Mata Peri Fanyin berbinar dengan cahaya dingin. Kaisar Wu Yueming dari 5 gunung. Kaisar Yama dari 10 istana. Hilangnya permaisuri tahun itu mungkin disebabkan oleh mereka berdua, serta 3 gadis dunia bawah. Setelah permaisuri menghilang, masing-masing dari mereka memasuki alam kaisar,
sekarang duduk di lautan bencana abadi. Siapa yang tahu apakah ketiganya ada hubungannya dengan hilangnya orang dewasa. Set, ekspresi Kaisar Abadi berubah, dan dia buru-buru menyela, "Peri Fanyin, jangan bicara omong kosong. Jika ketiga gadis dunia bawah mendengarnya, kamu pasti akan mendapat masalah." Ketika Peri Fanyin mendengar ini, dia menoleh untuk menatap Kaisar Abadi. Matanya seperti belati. Dia menatapnya sejenak, yang membuatnya merasa ketakutan. Aduh, akhirnya, Peri Fanyin menghela nafas, dan wajahnya yang seperti es tidak lagi dingin. Dia sangat kecewa dan memiliki rasa kesepian. Itu saja, ini adalah pilihanmu sendiri. Saya tidak punya hak untuk mengatakan apapun. Kebetulan saya juga berencana pergi ke Yonghe dalam perjalanan ini. Mari kita pergi bersama ke lautan kesengsaraan. Begitu kata-kata itu keluar, Peri Fanyin langsung naik ke langit. Kaisar Abadi, Qin Chen dan Molly buru-buru mengikuti di belakang. Qin Chen memandang Peri Fanyin di depannya, yang pakaiannya berkibar seperti peri, matanya sedikit berkedip, dilihat dari tindakan dan perkataannya sebelumnya, sepertinya tidak ada yang salah dengan Peri Fanyin. Kali ini, semua orang tidak menghadapi penyergapan lagi, setelah setengah hari. Tiba-tiba, semua orang merasakan kekuatan tak terlihat menyapu, dan aura menakutkan langsung menyelimuti semua orang yang hadir. Lautan bencana abadi telah tiba, ucap Peri Fanyin dengan suara yang dalam. Qin Chen mendongak dan melihat dunia luas langsung muncul di hadapannya. Dunia ini sungguh luar biasa megah, dengan puncak-puncak kuno berwarna hitam pekat melayang di udara, seolah-olah menjaganya. Puncak-puncak ini memancarkan aura yang menakjubkan. Di setiap puncaknya terdapat pegunungan purba. Aura prasasti itu bagaikan batu asing, berdiri di langit luas di hadapannya. Dan di antara pegunungan ini, terdapat lautan luas. Lautan ini sebenarnya tergantung di atas langit dunia bawah yang tak berujung, diselimuti oleh kekuatan jalan yang menakutkan. Lautan bencana abadi. Melihat lautan melayang di atas langit yang tak berujung, hampir sejauh mata memandang, Kaisar Abadi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan beberapa patah kata, dan matanya menunjukkan nostalgia yang tak ada habisnya. Bukan hanya dia, Peri Fanyin juga berhenti saat ini, memandangi lautan luas di langit tak berujung, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Apakah ini lautan bencana abadi? Gumam Molly juga terkejut. Lautan di atas kepalanya memancarkan aura jalan besar yang tak ada habisnya. Di bawah lautan luas ini, semua orang hanya merasakan kekuatan yang sangat mengerikan menekannya. Di dunia kekacauan, Sisi sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, dan melalui dunia kekacauan, dia bisa dengan jelas melihat lautan bencana abadi di kejauhan. Pada saat ini, sumber tubuhnya sepertinya ada sedikit gemetar. Dojo ibuku saat itu, gumam Chen Sisi. Saat dia melihat lautan bencana abadi, dia langsung merasakan rasa keintiman yang kuat di hatinya, seolah-olah lautan bencana abadi di depannya adalah tempat di mana dia bermimpi. Sisi, jangan khawatir, aku pasti akan membiarkanmu kembali ke lautan bencana abadi. Merasakan gerakan aneh di dunia kekacauan, Qin Chen berkata dalam hati. Namun, bahkan jika dia melihat dari kejauhan, Qin Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa ada segel menakutkan yang tak terhitung jumlahnya di luar laut bencana abadi. Segel ini memblokir dunia sekitarnya dan membuatnya benar-benar kedap udara. Ayo pergi, ucap Peri Fanyin berkata dengan tenang, dan sambil bergoyang, dia langsung naik ke langit, dan Kaisar Abadi segera mengikuti bersama Qin Chen dan Molly. Aliran cahaya segera menyapu menuju puncak gunung megah di depan. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke laut bencana abadi? Tepat ketika Qin Chen dan yang lainnya sedang mendekati puncak gunung terdekat di depan, tiba-tiba, beberapa aura menakutkan terbang keluar dari puncak gunung, dan ternyata ada beberapa kultivator wanita yang anggun tiba-tiba mengepung Qin Chen dan yang lainnya. Orang-orang ini memancarkan aura yang menakjubkan, dan pemimpinnya adalah Transcendent rangkap 3, penuh aura hantu, dan mata dinginnya tertuju pada Peri Fanyin dan yang lainnya, dengan sedikit kejahatan. Di belakangnya, beberapa kultivator wanita lainnya juga memiliki kekuatan yang luar biasa, setidaknya semuanya adalah transendensi tingkat kedua. Mereka semua mengenakan baju besi dan memegang bilah tajam berwarna hitam pekat yang tampak seperti pedang. Mereka tampak sangat heroik. Pembudidaya hantu terkemuka mengerutkan kening dan memandang Peri Fanyin dan yang lainnya. Sebelum mereka dapat berbicara, dia mengangkat alisnya,
mengarahkan pedang tajam di tangannya ke beberapa orang, dan segera berteriak, lautan bencana abadi adalah tempat terlarang area di dunia bawah. Tak seorang pun diizinkan masuk tanpa izin. Kalian, cepat pergi. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Aura mengerikan langsung menekan Peri Fanyin dan yang lainnya, dengan niat membunuh yang kuat, seolah-olah Qin Chen dan yang lainnya akan mengambil tindakan tegas jika mereka melakukan kesalahan. Kaisar Abadi buru-buru mengangkat tangannya dan berkata, jangan gugup, kita semua adalah bangsa kita sendiri. Saya, Kaisar Abadi, dan Anda semua berada di bawah komando permaisuri saat itu, jadi kita semua adalah satu keluarga. Keluarga, siapa keluargamu? Ucap pemimpin wanita itu berkata dengan nada menghina, jangan dekat-dekat dengan kami. Menurutku kalian sedang menyelinap dan pasti ada konspirasi. Ayo kita singkirkan mereka secepatnya. Begitu wanita itu mengangkat tangannya, rantai hitam tiba-tiba muncul di kehampaan dan berguling ke arah Qin Chen dan yang lainnya. Yang mulia, Anda begitu agung. Lautan bencana abadi adalah wilayah permaisuri saat itu. Kapan giliran Anda menjadi sombong? Ucap Peri Fanyin ekspresinya tenggelam. Pada saat ini, dia akhirnya tidak bisa tahan lagi. Dia mengangkat tangannya, dan aliran cahaya gelap tiba-tiba muncul. Dia terbang keluar dan memukul rantai hitam yang menyapu ke arahnya, dan kemudian terdengar bunyi letupan, dan rantai hitam ini langsung terkoyak dan menghilang menjadi abu. Beraninya kamu melawan, tahan mereka, ucap pemimpin wanita itu tiba-tiba tampak galak, berteriak dengan marah pada Qin Chen dan yang lainnya, dan bergegas. Hal-hal yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Ucap Peri Fanyin matanya menjadi gelap, dan cahaya tak terlihat keluar dari tubuhnya, dan aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba meledak di kehampaan gelap dunia bawah seperti burung merak yang melebarkan ekornya. Pembudidaya hantu wanita terkemuka dan sekelompok penjaga di belakang mereka langsung terperangkap dalam cahaya tak kasat mata. Mereka terpesona tidak peduli bagaimana mereka datang. Mereka semua terbang bersama, dan darah di tubuh mereka meledak. Kamu, ucap pembudidaya hantu perempuan ini menyeka darah dari sudut mulut mereka, dan ekspresi mereka langsung menjadi sangat ganas dan marah. Mereka mengeluarkan slip giok di tangan mereka dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Dengan sekejap, gelombang tak kasat mata ditransmisikan dalam kehampaan dan menyebar langsung ke banyak puncak gunung di belakang mereka. Tidak bagus. Setelah melihat ini, wajah Kaisar Abadi berubah drastis, dan dia buru-buru melangkah maju dan berkata dengan cemas, saudari, ada kesalahpahaman. Ini semua adalah kesalahpahaman. Saya, Kaisar Abadi, adalah seorang jenderal di bawah permaisuri Ming Yue saat itu. Sister sekalian, Anda seharusnya sudah mendengar nama saya, setiap orang adalah keluarganya sendiri. Keringat mengucur di dahi Kaisar Abadi yang cemas. Penampilannya yang tak berdaya membuatnya tampak seperti bawahan yang khawatir yang telah menyinggung atasannya. Hehe, Nak Molly, lihat, apakah itu dedikasi? Seorang pria yang agung dan berkuasa menjatuhkan martabatnya ke tanah dan menginjak-injaknya, hanya untuk menyelesaikan misi iblis Qin. Betapa setianya ini. Sejujurnya, menurutku, kamu harus belajar lebih banyak. Di tubuh Molly, suara leluhur iblis Luo terdengar keras saat ini, dengan desahan dan peringatan. Diam, bentak Molly dengan dingin. Wajahnya jelek, tetapi dia merasa sangat tersentuh ketika dia melihat Kaisar Abadi yang ketakutan dan gelisah di depan para pembudidaya wanita itu, seolah-olah dia adalah seseorang yang telah melakukan kesalahan. Kaisar Abadi ini benar-benar sangat berdedikasi. Harus dikatakan bahwa kinerja Kaisar Abadi sangat mengejutkan Molly. Bahkan Kaisar sebesar itu bisa begitu rendah hati dan picik untuk menyelesaikan misi iblis Qin. Mengapa dia masih begitu sombong sebelumnya? Akan lebih baik untuk menyelesaikan misi Demon Qin sesegera mungkin dan menemukan cara untuk menyelamatkan Qi Yan sesegera mungkin. Ketika Molly terguncang di dalam hatinya, kultivator wanita memandang Kaisar Abadi yang terus-menerus menjelaskan dengan cemas di depannya. Dia segera menyeka darah dari sudut mulutnya dan mencibir dengan ganas, kamu ingin memohon belas kasihan sekarang. Sudah terlambat. Namamu Kaisar Abadi. Itu sangat bagus, tapi sayangnya, aku belum pernah mendengarnya. Adapun permaisuri Ming Yue yang kamu sebutkan, aku juga tidak pernah mendengarnya. Di mata kami, hanya ada permaisuri Taiyin, dan tidak ada permaisuri Ming Yue. Begitu kata-kata ini keluar, suasana di tempat kejadian langsung menjadi dingin.
Mata Kaisar Abadi juga menjadi dingin, tetapi dia buru-buru menundukkan kepalanya, tidak berani menunjukkannya. Lancang, teriak Peri Fanyin meraung dengan marah, wajahnya menjadi pucat karena marah dan berubah total. Bersamaan dengan raungan amarahnya, sosok Peri Fanyin tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Ketika pemimpin wanita melihat ini, ekspresinya berubah drastis dan dia berteriak dengan marah. Aura menakutkan naik ke langit dari tubuhnya. Seiring dengan munculnya aura menakutkan ini, sebuah rune muncul di tubuh banyak pembudidaya hantu di belakangnya. Rune terbakar dan perisai tak terlihat muncul seketika di depan mereka. Dan pada saat perisai pelindung di tubuh mereka baru saja mengembun, sebuah tangan ramping tiba-tiba muncul dari kehampaan, seperti memegang bunga, dan jari-jarinya yang sebening kristal seperti batu giok putih tiba-tiba menyentuh perisai pelindung. Dengan satu klik, perisainya hancur seketika. Dan jari ini, dengan kekuatan tembus yang menakutkan, langsung menunjuk ke arah wanita terkemuka. Mata wanita terkemuka itu ketakutan, dan dia ingin mundur, tetapi dia ngeri menemukan bahwa tubuhnya telah dipenjara dalam kehampaan. Tidak peduli bagaimana dia mundur, dia tidak dapat melarikan diri, dan ancaman kematian muncul dari dalam pikirannya. Peri Fanyin, berhenti, jangan impulsif. Ucap Kaisar Abadi berteriak dengan tergesa-gesa. Jika bawahan Taiyin Mingnu terbunuh di sini, bagaimana kita bisa mengatasinya? Tapi Peri Fanyin mengabaikan kata-kata Kaisar Abadi dan hendak membunuh wanita terkemuka. Pada saat ini, Peri Fanyin, kamu terlalu lancang untuk berani menjadi liar di lautan bencana abadi. Saat suara ini jatuh, sosok tak terlihat tiba-tiba muncul di kehampaan. Ini adalah seorang kultivator hantu wanita yang mengenakan celana ketat hitam, dengan mata dingin, rambut panjang tergantung di belakangnya, dan sosok api yang tiada taraf. Pedas dan anggun, akan membuat darah orang mengalir deras saat pertama kali melihatnya. Saat orang ini muncul, kehampaan sedikit bergetar, dan aura menakutkan menyapu seluruh galaksi. Pada saat yang sama, sebuah telapak tangan tiba-tiba muncul di depan Peri Fanyin dan menekannya dengan lembut. Kekosongan di depan Peri Fanyin terus bergetar, seolah-olah akan runtuh. Mata Peri Fanyin menyusut ketika dia melihat ini, dan dia bahkan tidak repot-repot menyerang wanita terkemuka. Cahaya dingin muncul di matanya, dia berbalik, dan tangan giok halus serta telapak tangannya langsung menempel. Raungan memekakkan telinga bergema melalui kehampaan, dan Peri Fanyin tiba-tiba mundur ribuan kaki. Segera setelah dia berhenti, kekosongan di belakangnya runtuh dan berubah menjadi jurang tak berujung. Wanita itu juga terlempar, dan kekosongan di sekitarnya seperti air mendidih, terus mendidih, dan dia akhirnya tenang. Peri Fanyin, setelah bertahun-tahun, kamu masih memiliki temperamen yang buruk. Ucap wanita seksi dengan sosok seksi itu maju selangkah, dengan senyum sinis di bibirnya. Yuhu raksasa, ucap Peri Fanyin dengan mata menyipit, jelas mengenali orang itu. Kaisar semu lainnya, dan kekuatannya sama kuatnya dengan Raja Hantu Hakim dan leluhur Asura. Gumam Molly juga diam-diam terkejut. Entah itu Peri Fanyin atau Yuhu raksasa, kekuatan yang ditampilkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Pada saat ini, wanita terkemuka itu buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat, lalu menunjuk ke arah Peri Fanyin dan berkata, "Tuanku, terima kasih atas penyelamatan Anda. Orang itu sebelumnya menerobos laut bencana abadi kita dan menyerang kami dengan kejam. Dia jelas-jelas tidak menghormati kami. Tolong tuanku mencari keadilan bagi kami." Oh, Yuhu raksasa tersenyum tipis dan memandang Peri Fanyin. "Peri Fanyin, kamu belum menginjakkan kaki di laut bencana abadi selama bertahun-tahun. Apakah kamu di sini hari ini hanya untuk menimbulkan masalah?" Dan, ucap Yuhu raksasa menoleh dan menatap Kaisar Abadi menyipitkan matanya dan mencibir, "Abadi, kamu adalah pengunjung yang langka. Bukankah kamu telah hidup dalam pengasingan di Gunung Guiming selama ini? Mengapa kamu punya waktu untuk datang ke lautan kesengsaraan abadi hari ini? Mungkinkah kamu bergabung dengan Peri Fanyin untuk membuat masalah di lautan kesengsaraan abadi?" Ada bekas sarkasme di sudut mulut Yuhu raksasa. "Hei, saudari Yuhu, apa yang kamu bicarakan?" Sebelum Peri Fanyin dapat berbicara, Kaisar Abadi buru-buru tersenyum malu-malu, "Beraninya aku datang ke laut kesengsaraan abadi untuk bertindak liar. Saya datang ke sini beberapa hari yang lalu karena saya mendengar bahwa Nona Taiyin Mingnu telah mengumpulkan pembudidaya hantu laki-laki khusus, jadi saya mengumpulkan 2 bawahan yang luar biasa dan ingin menyumbangkannya kepada Nona Taiyin Mingnu."
Saudari Yuhu sekarang menjadi orang yang populer di sekitar Nona Taiyin Mingnu. Saya ingat ketika semua orang bekerja di bawah Nyonya Kaisar Ming Yue, saya pernah mengundang Saudari Yuhu untuk minum teh. Anda ingat bukan? Ucap Kaisar Abadi membungkuk dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Abadi, kamu, ucap Peri Fanyin sangat marah hingga matanya melebar dan dia menatap Kaisar Abadi dengan marah. Peri Fanyin, tolong berhenti bertahan di sana. Sekarang, Taiyin Mingnu telah mewarisi jubah permaisuri Ming Yue, dan bersama dengan Sun Mingnu dan bintang kegelapan Mingnu, dia bertanggung jawab atas laut bencana abadi. Dalam hal itu, dia juga bisa dianggap sebagai atasan kita, dan sekarang, saatnya kita membenahi jati diri, kenapa harus agresif? Ucap Kaisar Abadi bahkan menasihati, cepat, minta maaf kepada Saudari Yuhu. Bagaimanapun, kita bekerja bersama di bawah permaisuri Ming Yue, sehingga kita dapat dianggap sebagai sebuah keluarga. Saat ini, bahkan Yuhu raksasa pun tercengang. Hehehe, dia tidak bisa menahan tawa, dan dahan-dahannya bergetar karena tawa. Abadi, kenapa aku tidak melihatmu begitu manis saat itu? Ucap Yuhu raksasa matanya menawan seperti sutra, dan dia hampir tidak bisa berhenti tertawa. Hei, Saudari Yuhu, apa yang kamu katakan? Aku selalu manis sekali. Hanya saja kamu tidak menyadari kelebihanku sebelumnya, Saudari Yuhu, kata Kaisar Abadi dengan nada menyanjung. Mowgli menekan keinginan untuk muntah. Begitu orang ini memiliki kulit yang tebal, dia tidak terkalahkan.